Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita dapat belajar dalam keadaan olahraga ya teman-teman. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah Pak Guru, sehat. Oke, saya absen dulu ya. Yang pertama Mas Yorosidi hadir. Elisa hadir Pak. Muhammad Fatoni Hadir Pak. Oke, Mbak Fatimah Hadir. berarti masuk semua ya teman-teman. Ya Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi kali ini kita akan belajar tentang peradilan. Sebelum kita membahas jauh tentang peradilan, tentunya teman-teman pasti tidak asing kata peradilan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih peradilan itu? Ada yang tahu? Terserah ada apa itu peradilan? Apa peradilan? Tidak tahu. Ya menurut versi teman-teman masing-masing pasti ada. Apa Pak? Peradilan itu adalah masalah keadilan Pak. Oh, berarti ini tentang keadilan. Keadilan. Oke, masuk tentang keadilan. Ada lagi? Ada lagi? Ya Pak. Apa Pak? Kalau di dalam peradilan itu pasti ada yang memutuskan. Yang memutuskan. Oke, siap. Mau memutuskan. Apa lagi? Yang tahu peradilan? Mungkin itu. Yang perempuan masih belum ada ini yang perempuan. Yang perempuan tentang peradilan. Apa? Mbak Elisa apa? Hukuman Pak. Oh, hukuman. Oke, ya. Kolega hukuman. Sekarang saya akan bertanya kepada teman-teman setelah didik sekalian bahwasanya Bapak punya seorang anak masih SD sama seorang anak SMP. Semuanya saya kasih uang saku 10.000. Anak saya SD saya kasih uang 10.000 untuk saku ke sekolah. Kemudian anak saya SMP saya kasih saku atau uang jajan itu 10.000 rupiah. Apakah itu dinamakan adil? Tidak. Kenapa tidak? Satu kenapa tidak? Ya, pasti. Gimana? Kalau saya Pak, kenapa? Karena adil itu tidak harus sama, tapi adil itu menetapkan sesuatu pada tempatnya. Oke, ya, baik. Ternyata murid-murid saya ini pintar semua. Baik, Amin. Jadi yang dimaksud keadilan itu kita juga menempatkan sesuatu pada tempatnya dan itu tidak harus sama. Misalkan anak SD kita kasih uang 5.000, kemudian anak SMP kita kasih uang 10.000, kemudian anak SMA uang jajannya kita kasih 15.000. Apakah itu yang dinamakan keadilan? Adil karena mereka saya dikasih uang saku itu karena jumlah mereka itu sesuai dengan tingkatannya. Jadi anak SD mungkin jajannya 10.000 tadi cukup, 15.000 yang SMP cukup, yang SMA kemudian dikasih uang saku 15.000. Jadi tergantung mereka yang membutuhkan. Oke. Sebelum dilanjut ke pembahasan peradilan, saya punya teka-teki buat murid-murid saya semuanya. Saya punya uang 10.000 ya. Punya uang 10.000 nih. Ya. Terus uangnya saya taruh sini. Red. Sebelum dimulai pelajaran, bagaimana caranya murid-murid saya ini selangkah untuk mengambil uang 10.000 tersebut? Ya, mungkin ada yang bisa dengan cara selangkah untuk mengambil uang 10.000. Ya. Dengan cara selangkah ya? Ya. Selangkah ke depan, oke. Gimana Mas? Baiklah.
Perhatikan teman-teman ya semuanya, ini saya dapat uang 10.000 ya. Iya. Gini lagi. Oke, siap. Oke, silakan duduk. Ya, baik. Ya, baik. Itulah sebelum kita memulai pelajaran, itu ada seorang murid kita itu sangat cerdik. Itulah yang saya harapkan kepada murid-murid saya agar dalam memulai keadaan kehidupan sehari-hari itu bisa melaksanakan kecerdikan, tidak harus kita monoton ya. Saya harapkan dari proses pembelajaran kali ini tentang peradilan itu sampai mampu memahami apa sih peradilan dan lain sebagainya. Kemudian dari yang kita bahas kali ini, harapan saya setelah sampai mempelajari ini dapat mengimplementasikan tentang keadilan pada kehidupan sehari-hari, tentang adil kepada diri sendiri, adil kepada orang tua, adil kepada orang lain dan sebagainya. Itu yang saya harapkan dari pembelajaran kali ini. Oke, lanjut. Jadi pengertian peradilan yakni dalam bahasa Arab itu artinya dalam bahasa Arab itu qadha, atau artinya yakni memutuskan atau memberi keputusan. Itu tentang peradilan. Menurut istilah yakni suatu lembaga pemerintahan atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan atas setiap perkara yang diadili. Jadi di dalam sebuah negara itu pastinya ada masalah-masalah kriminal. Nah, itu diadili sama pengadilan dan hukum-hukum yang ada di negara Indonesia tersebut. Oke, lanjut. Sekarang kita membahas tentang yang perlu kalian catat. Ya, dicatat ya. Dicatat. Mas Martoni bawa buku, Mas. Anu Pak, barusan ke toilet Pak, ketinggalan Pak. Oh iya. Izin sebentar Pak. Oh iya. Diambil. Iya Pak. Pandang. Nah, dulu Mas. Satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo silakan. Sudah ketemu, Pak. Oke. Sekarang saya diberikan ya 6 fungsi peradilan. Itu yang pertama yakni untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat. Kemudian yang kedua yakni untuk mengayomi masyarakat secara adil. Itu fungsi keadilan. Secara adil Pak. Ya. Terus yang ketiga, terciptanya amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat, yakni dapat mewujudkan keterbaikan umum. Dapat mewujudkan perbaikan umum. Yang kelima, yakni dapat melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat negara. Terus, kehormatan Pak. ya, kehormatan masyarakat negara. Oke, siapa? Terus yang keenam, menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap tegak berdirinya hukum Islam. Islam. Ya. Sudah? Sudah, Pak. Ada yang ketinggalan? Tidak. Ada. Oke. Sekarang saya jelaskan fungsi peradilan. Yang pertama yakni untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman. Jadi di dalam suatu negara atau sebuah negara itu pastinya ada namanya aturan-aturan. Dan biasanya aturan-aturan itu ada dilanggar. Contoh saja begini. Di perjalanan itu kan masih ada lampu merah, hijau, kuning. Ketika lampu hijau bisa berjalan. Kemudian ketika lampu kuning hati-hati. Kalau lampu merah itu Anda harus berhenti. Ketika sudah waktunya lampu merah
kamu nerobos aja, pasti kamu akan ditilang. Itulah yang namanya kita memperjuangkan ketertiban. Ya. Terus yang keenam, yakni menciptakan kemaslahatan umat. Jadi dalam rangka untuk memperbaiki sistem tata negara yang dimana di dalamnya itu ada orang-orang yang melanggar, itu pasti diadili dengan cara peradilan dan aturan-aturan yang ada di sebuah negara agar dapat kondusif di negara tersebut. Baik, seperti itu. Lanjut, kita selanjutnya akan membahas tentang hakim. Ya, hakim. Ya. Hakim ini bukan yang dimaksud hakim temannya Mas Wotoni, bukan. Tapi yang dimaksud hakim di sini yakni dalam bahasa Inggris merupakan itu pejabat atau pemimpin persidangan. Itu pengertian hakim secara bahasa. Pemimpin persidangan. Pemimpin persidangan. Oke, siap. Mungkin ada yang tahu istilahnya hakim? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang memutuskan. Oh, yang memutuskan atas suatu perkara gitu? Ya. Oke, siap. Memutuskan suatu perkara. Suatu perkara. Oke. Kemudian ada lagi? Yang laki-laki? Apa itu hakim? Memecahkan suatu perkara secara adil. Oh ya, memecahkan perkara suatu adil. Oke, baik, benar. Oke. Jadi yang disampaikan oleh Mbak Uswatun sama Mas Wotoni itu semuanya sama-sama benar, kan? Tapi perlu diluruskan kembali bahwasanya hakim itu diambil dari bahasa Arab yakni hakama atau mohon maaf ralat hakimah yang memiliki arti peraturan atau aturan pemerintah dan kekuasaan yang akan memutuskan hukuman untuk pihak yang dituntut. Jadi maksudnya hakim di sini dalam menyikapi suatu perkara itu ada yang namanya terdakwa ataupun tersangka dan juga ada korban. Jadi tersangka ini yang melakukan kejahatan dan korbannya ini yang dizalimi, yang menerima kejahatan daripada terdakwa tersebut. Nah, untuk itu dalam suatu persidangan hakim memutuskan atas terdakwa atau tersangka yang telah melakukan tindak suatu kejahatan untuk diadili sesuai pasal-pasal yang berlaku yang ada di negara kita Indonesia ini. Tapi dalam hukum peradilan Islam ini ada suatu contoh, misalkan ada seorang yang melakukan hubungan badan di luar nikah atau zina, dan zina ini dalam Islam itu hukumannya itu dirajam, dilempari batu ya. Mari kita lihat tayangannya ya. Kita melihat tayangan, bukunya bisa ditutup, kita melihat tayangan video dirajam. Oke. Baik, dari video tersebut saya harapkan teman-teman itu jerah tidak melakukan hal senonoh itu, karena perbuatannya di dunia itu hukumannya sudah sangat keras, sangat kejam seperti itu. Dilempari sama batu itu sungguh keji. Tapi hukuman tersebut tidak dilaksanakan di Indonesia
karena itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kita mengambil hak seseorang. Nah, di dunia hukumannya seperti itu, apalagi di akhirat nanti mungkin lebih kejam dari itu. Untuk itu dari murid-murid saya sekalian ini dari mengamati video tersebut, sekarang saya buat PR ya. PR pertama silahkan ditulis. Dikerjakan minggu depan, Pak? Ya, minggu depan dikumpulkan ya. Siapa? Yang pertama, apa yang dilakukan oleh orang tersebut sehingga ia dihukum rajam. Ceritakan dengan singkat. Oke. Terus yang kedua, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari video tersebut? Sudah cukup? Sudah, Pak. Sudah cukup. Sekarang bukunya dibereskan, bisa dibersihkan tas. Kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Iya, Pak. Ya, sudah. Sebelum kita tutup pelajaran kali ini, untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Karena pelajaran sudah selesai, maka mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi